Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Ahmad Sakif dengan NIM 400403250000072. Nah, saya berasal dari program studi teknologi rekayasa otomasi dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar maupun belajar bersama tentang dari seperti video sebelumnya. Yang dalam kali ini kita membahas dari CMake Project sendiri. Nah, sebelumnya kita sudah belajar dari dasar pemrograman C++, C++ tingkat 1 sampai 2, C++ tingkat 3 sampai 4 dan 5. Nah, yang terakhir kali ini kita akan membahas dari CMake Project sendiri, dari algoritma dan pemrograman sendiri. Nah, tanpa berlama kita langsung masuk ke materinya. Nah, dalam materi kali ini kita sudah membahas dari yang pertama itu ada installer CMake-nya sendiri, di mana kita itu menginstal software CMake untuk dimasukkan di VS Code untuk kita membuat program dari AI-nya sendiri. Nah, yang kedua itu ada fungsinya dan manfaat CMake sendiri, dan dimana kita itu juga menjelaskan apa isi-isi dari software CMake sendiri dan fungsi-fungsinya itu akan digunakan seperti apa dan manfaat CMake sendiri dalam pemrograman itu. Nah, yang selanjutnya itu ada alur kerja CMake-nya sendiri dan bagaimana cara kerja dari program software CMake ini dalam C++ itu akan dikerjakan. Nah, yang keempat ada toolchain-nya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada GNU Compiler Collection GCC dan MSI S2, dan terakhir ada kalkulator dengan CMake dan AI. Seperti itu. Teman-teman, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kita akan menjelaskan tentang CMake. Apa sih itu CMake sendiri? CMake sendiri adalah build system generator. Ia tidak melakukan kompilasi langsung, tetapi juga menghasilkan berkas build untuk alat build yang nyata seperti Make, Ninja, Visual Code, Xcode, dan lain-lain. CMake sendiri ini sangat populer karena portabilitasnya itu dukungan lintas platform dan model-model yang mendorong pembuatan target secondary atau library ini sendiri dengan ketergantungan explicit seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi CMake sendiri, dan fungsi CMake sendiri kita seperti memiliki berbagai build sistem generator, yaitu alat yang mengkonfigurasikan dan membuat build sistemnya seperti Makefile, Ninja, Project Vscode, Xcode, dan yang disebutkan tersebut. Berdasarkan file tersebut, konfigurasi CMake sendiri ini memiliki lex.txt, dan secara khusus juga fungsi CMake itu memiliki ada seperti mengatur proses kompilasi dan linking. Selanjutnya ada menghasilkan file build, yang selanjutnya ada mengelola di dependensi proyek. Nah, selanjutnya itu ada mengorganisir proyek besar dan mendukung cross platformnya, dan yang terakhir ada mendukung testing dan packingnya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada manfaat CMake sendiri. Manfaat CMake itu seperti sangat praktis dari penggunaan CMake itu dalam proyek C++ sendiri maupun bahasa lain. Contohnya itu seperti mempermudah build di berbagai platformnya. Selanjutnya juga ada proyek menjadi rapi dan terstruktur. Selanjutnya juga ada mudah menghubungkan library eksternal dan mendukung build jenis yang berbeda. Nah, dan juga ada CMake ini sangat cocok untuk CI atau CD di GitHub Action atau GitLab CI. Nah, dan itu juga ada integrasi sempurna dengan IDE seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada alur kerja. Nah, alur kerja sendiri ini ada CMake yang tidak langsung melakukan kompilasi. Ia sangat menghasilkan build system seperti Makefile, proyek Ninja, ataupun proyek IDE. Nah, berdasarkan data konfigurasi tersebut yang kita tulis di CMake list.txt ini, setelah itu barulah program dikompilasikan oleh compiler melalui build sistem tersebut. Secara umum, alur kerja CMake ini terdiri 4 tahap utama, yaitu menulis file konfigurasi ke CMake list sendiri. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi proyek. Nah, yang ketiga ada generating build system, yang dimana itu buildingnya itu dikompilasi oleh compiler sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada selanjutnya ada toolchain. Nah, apa sih itu toolchain sendiri? Toolchain sendiri adalah seperti sekumpulan alat tools yang digunakan untuk membangun build-nya sendiri. Build menjalankan dan menganalisis sebuah program, terutama dalam bahasa C dan C++ ini namanya tool dan chain. Karena alat-alat ini sangat bekerja berurutan seperti rantai chain dalam proses kompilasi hingga menghasilkan executable. Nah, dalam pengembangan software, terutama cross-platform atau embedded ini, toolchain sangat penting karena menentukan seperti compiler apa yang yang digunakan, target platformnya seperti apa, seperti Windows, Linux, ARM, SP, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada bagaimana kodenya itu dikompilasikan. Nah, yang keempat ada bagaimana library di link. Yang terakhir juga ada bagaimana binary ini dijalankan. Seperti itu berdasarkan dari toolchain sendiri. Nah, selanjutnya itu ada GCC.
Apa sih itu GC sendiri? GC sendiri adalah seperti singkatan dari GNU Compiler Collection, yang dimana sebuah kumpulan compiler yang dikembangkan oleh GNU Project untuk berbagai bahasa pemrograman. GC sendiri ini merupakan salah satu compiler yang paling populer, terutama pada sistem operasi Linux atau Unix. Awalnya GC sendiri ini hanya untuk bahasa C, tetapi sekarang itu bisa digunakan untuk mendukung banyak bahasa lainnya seperti itu. Selanjutnya itu ada MSIS. Nah, MSIS ini yang teman-teman sekalian belum tahu, itu MSIS itu adalah seperti lingkungan pengembangan development dan environment, dimana itu Windows itu menyediakan untuk kegunaannya masing-masing, seperti terminal mirip yang Linux, paket-paket GNU, Bash, Git, Make, GCC. Yang ketiga itu ada sistem manajemen paket modern bernama Pacman, sama seperti Arch Linux-nya. Nah, yang keempat juga ini ada toolchain MinGW Win64 ini untuk mengcompile aplikasi Windows secara natif seperti itu. Nah, MSJS ini merupakan bagian penting bagi programmer C++ dan software open source yang ingin bekerja di Windows. Nah, dengan pemahaman tersebut, kita akan memiliki pengalaman yang mirip Linux dalam MSJS ini dalam programmer C++ sendiri seperti itu. Selanjutnya itu ada. Nah, yang terakhir ini kita akan membuat seperti project kalkulator sederhana berbasis AI. Nah, yang teman-teman saya belum tahu, dalam program project ini kita akan memprogramkan program sederhana kalkulator itu berbasis AI yang akan dibantu oleh CMake sendiri, yang akan dijalankan oleh program C++ nya dalam CMake sendiri. Nah, yang belum tahu, program kalkulator sederhana berbasis AI ini seperti adalah sebuah aplikasi yang tidak hanya menghitung operasi matematika dasar, tetapi juga mampu memahami perintah pengguna dalam bentuk kalimat. Tidak seperti kalkulator biasa yang tidak berbasis AI, yang hanya bisa menerima input angka dan simbol seperti 5 tambah 3, tapi kalkulator dengan AI ini dapat memahami instruksi natural seperti hitung 5 tambah 3 atau berapa 10 dikali 2. Program ini dapat menggunakan pendekatan AI berbasis aturan rule-based AI, yang yaitu kecerdasan buatan sederhana yang mengenali pola kata kunci seperti tambah, kurang, kali, maupun bagi. Lalu juga menentukan operasi matematika yang sesuai seperti itu. Nah, dengan begitu kita dapat belajar dan memahami masing-masing dari kegunaan dalam matematika ini. Dengan sebuah yang sudah kita pelajari dan masukkan ke dalam program tersebut, kita sudah dapat memahami dari isi-isinya juga. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sebuah software CMake-nya sendiri untuk kita download dan kita aplikasikan seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke software CMake-nya sendiri. Pertama-tama teman-teman bisa datangi cmake.org yang akan masuk ke softwarenya. Yang pertama kita bisa langsung scroll ke bawah. Nah, teman-teman di sini bisa download untuk CMake ini. Di sini ketik download. Nah, setelah download tuh teman-teman bisa masuk ke Linux-nya sendiri untuk NOS-nya. Di sebuah ini. Nah, di sini udah download. Setelah itu kita bisa masuk ke MSJS2-nya, yang untuk teman-teman bisa download sendiri langsung di bagian tersebut installer ini. Nah, di sini sudah kita menunggu untuk downloadnya. Nah, untuk CMake sendiri ini kita, ini sudah ya. Ini sudah. Nah, kita sudah download nih, kita bisa langsung ke login CMake-nya.
Nah, kita bisa next, kita ACC semua, next lagi, add the desktop, next lagi, dan kita akan simpan di not yes. Oke. Nah, di sini oke, kita harus klik oke. Next. Oke. Nah, setelah sudah ini kita langsung ke MS judulnya. Nah, kita install juga. Welcome, next. Kita simpan di dia aja. Select folder. Next. Oh, sudah masuk ya? No. Kita di D folder. Nah, ini sudah install. Kita langsung masuk yang tadi ya, kalau bisa error ya. Masih nya itu next. Oh no, back. Kita ke diajak bahwasanya itu kita nah, kita next. Oke. Yes. Nah, ini kita menunggu. Nunggu ya, finish. Oke, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya itu kita bisa masuk ke nah, sini kita sudah masuk ke contohnya untuk instalasinya. Itu yang pertama itu ada, kita bisa ngetik ini. Oh, yang pertama ini ya. Dulu kita salin, kita Ctrl C. Nah, sini kita P.
Nah ini sudah, misalnya kita need kan S nih, S fragment S, S ini mau needed that's TP 1, terus kita min W64 terus kita UCRT terus X86 underscore 64 terus lihat tools, toolchain ya, 64 toolchain. Nah kita enter. Copy, kita paste di sini, kita enter. Nah ini adalah, setelah ini sudah kita masuk ke langsung selanjutnya itu. Nah di sini sudah package untuk resolution with your untuk total MB untuk total installation MB. Kita langsung masuk ke VS Code nya untuk nah kita sudah masuk VS Code, kita bisa langsung open di ini untuk kita CMake. Nah di sini kita sudah masuk untuk CMake-nya, jadi CMake tools. Nah ini, kita bisa langsung, sini kita bisa langsung install. Nah setelah itu kita lanjut ke cara selanjutnya. Nah sini sudah terinstall, sudah terlihat. Nah kita langsung masuk ke folder tadi ya. Kita up dulu, kita up. Nah kita udah masuk ke foldernya. Folder tadi, ini hilang ya? Ini udah ya. Terus kita coba langsung ini tutupnya dulu. Soal komen, kita sudah masuk, kita masuk mengikuti alurnya saja. Kita langsung ke mana ya? Ini CTRL Shift P. Ini kita langsung pilih yang soal komen. Belum. Nah setelah itu kita CMake quick start,
ini. Terus habis itu kita ketik coba Cimec. Bisa kok. Nah, kita coba masuk ke CP, tulis start, coba Cimec. Nah, udah enter, klik project, execute, kita centang semua, kita oke. Nah, kan di sini kan sudah ya, sudah masuk ke sudah program AI-nya, Mac LS-nya gitu. Nah, setelah itu kan sudah semua ya, kita langsung ke buildingnya sendiri, building, terus kita ke start, kita langsung ke coba kita ke ini saja. Bocor tuh goblok. Nah, kita langsung ke sana, kita beli mana tuh duit. Nah, kita start programnya teman-teman. Tadi ada kesalahan error di formnya sendiri. Di sini kita masuk ke program kalkulator dan BCA-nya sendiri yang kita udah ketikkan, buatkan saya program kalkulator fitur lengkap dan GUI-nya dan juga CPP Cimec-nya. Dan sebagai test pool-nya itu dan proses itu akan membuka file Excel langsung terbuka di GUI-nya tanpa keluar dari terminal tersebut. Nah, di sini sudah ada programnya. Di sini ada sebuah beberapa baris, kita bisa lihat buat sampai ke sampai ke tingkat 276. Nah, dengan cara membuatnya kita saya juga sendiri memakai main CPP, dan kita jika membuka kalkulator kita bisa ketik ke folder. Saya di sini menggunakan Cimec ini, Cimec untuk out, quit, QCC keluar, dan Cimec sendiri lagi. Oh, bukan yang ini, yang kalkulator ini. Nah, ini sudah tersedia, kita bisa pindahkan. Nah, ini ada contohnya. Kita dulu. Nah, di sini kita langsung, misal nih, kita masukkan nilai 5, jadi ditambah 3, itu sama dengan 8. Nah, itu bisa lakukan, kita bisa langsung, yang lain kira 2 dikali 6, sama dengan 12, seperti itu. Nah, seperti itu penjelasan dari program kalkulator sederhana sendiri. Nah, kita sudah masuk ke simulasi sendiri. Simulasi itu sebenarnya memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana sebuah program C atau C++ dibangun dari dasar kita tahap eksekusinya. Nah, simulasi ini membantu mengelola dan mengotomasi proses build secara efisien. Toolchain sendiri menyediakan kumpulan alat penting untuk kompilasi lintas platform. Sementara GCC ini berperan sebagai compiler inti yang memudahkan kode ke executable-nya. MCS ini melengkapi sistem ini dengan menyediakan lingkungan mirip Linux di Windows serta manajemen paket yang modern. Setelah memahami alat-alat tersebut, pembuatan program seperti kalkulator ini sudah menjadi contoh nyata bagaimana logika pemrograman ini menjadi pengelola proyek dan memahami sistem build dan dapat digunakan untuk mengeksekusi aplikasi yang cerdas dan interaktif. Dan keseluruhannya itu, materi ini memperlihatkan alur lengkap pengembangan perangkat lunak mulai dari fondasi build system hingga implementasi program yang mampu memahami input pengguna secara lebih natural, seperti itu. Nah, seperti itu pada dasar video kali ini. Terima kasih telah menonton. Nah, seperti itulah contoh video-video kita. Nah, terima kasih sudah melengkapi nonton video saya dalam tema materi C++ ini dan fundamentalnya. Nah, sampai jumpa di materi berikutnya dan sampai jumpa di video berikutnya.